kami boleh datang di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hari ini merupakan hari yang istimewa bagi kami, karena kami mau merayakan hari kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami melalui firman yang hendak kami dengar pada pagi hari ini. Engkau berkati kami semua, segala masalah yang kami hadapi, kami membawa di hadapan Tuhan, karena kami tahu bahwa di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada harapan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berkati pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhirnya. Segala kuasa kegelapan ini mengacaukan, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan yang memagari pemberitaan firman ini, sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, Engkau perlengkapi dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu hanya menyampaikan isi dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman. Haleluya, amin. Shalom. Puji nama Tuhan, di pagi hari yang indah ini kita kembali beribadah di hadapan Tuhan dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kita bersyukur ya, hari ini merupakan hari yang istimewa bagi kita, karena hari ini merupakan hari kemenangan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan telah mengalahkan maut. Tuhan sudah membebaskan kita dari belenggu dosa. Tuhan bangkit memberikan harapan yang baru. Tuhan bangkit memberikan masa depan yang baru bagi kita semua. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan bagi kita semua. Markus 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab mereka gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Nah, firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini cukup jelas ya, tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Makanya tadi pertama saya katakan bahwa hari ini merupakan hari yang istimewa bagi kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, karena Yesus sudah bangkit bagi kita semua. Yesus bangkit memberikan kemenangan bagi kita semua anak-anak yang percaya kepadanya. Pada pagi hari ini, apakah yang menjadi dampak kebangkitan Kristus itu dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan? Ada dampak daripada kebangkitan Kristus itu dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Hal yang pertama, dampak pertama kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
yaitu memiliki kerinduan mencari Tuhan. Memiliki kerinduan mencari Tuhan. Di ayat yang pertama dan kedua, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Hal yang pertama, bahwa kita sebagai anak Tuhan memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan, seperti yang dilakukan oleh ketiga perempuan ini. Setelah hari Sabat, setelah mereka berhenti dari pekerjaan mereka, mereka datang mau mencari Tuhan. Mereka membeli rempah-rempah, bukan hanya datang untuk melihat, tetapi mereka mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan. Mereka mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Mereka membeli rempah-rempah. Ini mungkin dalam bentuk cairan. Mereka mau meminyaki Yesus supaya wangi. Mereka mempersiapkan dengan baik. Bukan hanya sekedar rindu menghampiri Tuhan, bukan hanya sekedar rindu melihat Yesus, tetapi ada persiapan yang matang, ada persiapan yang sangat besar yang mereka bawa. Mereka membeli wangi-wangian untuk dikasih kepada Yesus. Mereka datang dengan cepat, pagi-pagi benar, sebelum orang lain datang. Mereka sudah dahulu. Kerinduan yang dalam hidup mereka membuat mereka tidak bisa tidur. Tuhan, tolong kami. Yesus, kami mau datang kepada Engkau. Di pagi-pagi yang benar, bukan di siang hari, tetapi pagi-pagi benar mereka datang menghampiri Tuhan. Mereka mau datang kepada Yesus. Mereka membawa wangi-wangian. Luar biasa. 3 perempuan yang mencari Yesus. Kalau kita bertanya, kemanakah yang lainnya? Apakah tidak ada laki-laki pada saat itu? Kenapa perempuan yang datang? Karena memang yang cepat banget itu adalah perempuan. Kita bersyukur hari ini kita bisa memperingati, kita bisa merayakan hari kemenangan itu. Seperti pada pagi hari ini, kita memiliki kerinduan yang sangat untuk datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia sudah memberikan kemenangan bagi kita. Kita datang menghampiri Tuhan, bukan hanya sekedar datang, tetapi ada hati yang kita bawa, hati yang benar-benar rindu kita bawa di hadapan Tuhan. Kita membawa hidup kita di hadapan Tuhan. Kita membawa persembahan kepada Tuhan. Di sini dikatakan mereka membawa wangi-wangian. Artinya kita juga anak-anak Tuhan. Ketika kita datang menghampiri Tuhan, mari ketika kita beribadah, mari juga kita mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan hanya kita berkata, saya mau datang Tuhan. Tetapi mari kita mempersembahkan yang terbaik. Bukan hanya sekedar diri kita, tetapi harta kita juga kita mau bawa. Kita mau persembahkan untuk Tuhan. Itulah dampak yang pertama, kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pertama tadi, memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Memiliki kerinduan mencari Tuhan. Pada pagi hari merupakan hari yang sangat bagus bagi kita untuk bersekutu kepada Tuhan. Masih hening, belum ada suara, belum ada suara TV, belum ada yang lain-lain, rasa busuk kesana kemari. Jadi kita fokus di hadapan Tuhan. Ketika kita datang menghampiri Tuhan, mari kita cari Tuhan dengan waktu yang sangat baik. Jikalau hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, kita bersyukur. Mari jangan sia-siakan waktu yang ada ini. Mari kita pergunakan sebaik
kita datang ke hadapan Tuhan. Kita beri persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita beri hidup kita yang untuk Tuhan. Kita berikan puji-pujian yang terbaik untuk Tuhan. Puji-pujian kita pada pagi hari ini sungguh luar biasa, sungguh memberkati. Ini sangat semangat, memberikan semangat baru bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mencari Tuhan lebih dan lebih lagi. Jika Tuhan sudah bangkit bagi kita, apa yang hendak kita lakukan? Jika Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kita, jika Tuhan sudah menebus dosa kita, apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mencari Tuhan sungguh-sungguh dengan apa? Dengan membawa hidup kita, dengan membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan, dengan membawa puji-pujian yang terbaik untuk Tuhan. Amin. 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 Pertama tadi dampak daripada kebangkitan Kristus dalam kehidupan orang percaya, mau mencari Tuhan lebih dan lebih lagi, memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan. Hal yang kedua, apakah dampak daripada kebangkitan Kristus itu dalam kehidupan orang percaya? Hal yang kedua, berani bertindak. Berani bertindak. Ada sebuah keberanian untuk bertindak. Di ayat yang ketiga 45 ya, dikatakan di sini, mereka berkata kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Ada sebuah percakapan, ada sebuah ketakutan sebenarnya yang dihadapi oleh para wanita ini, oleh ibu-ibu ini. Siapa? Mereka berbincang-bincang, siapa dong? Kalau kita mau ke gereja, terus nanti kan pintu gereja terkunci, nanti siapa yang buka pintunya? Aku nggak mau datang. Mereka saling bertanya, mereka sedang berkomunikasi, mereka sedang berdiskusi. Siapa yang membuka? Ya, siapa menggulingkan batu ini nanti bagi kita? Siapa yang mau bantu kita? Tetapi dalam keraguan mereka terus berjalan. Mereka terus berjalan, bukan hanya diam diri di tempat. Oh, nanti siapa yang gulingkan batu itu ya bagi kita? Ya udah deh, ini batunya besar banget. Bagaimana dong? Tidak. Ketika ada keraguan itu, ketika ada ketakutan itu, kegelisahan itu dalam diri mereka terus berjalan. Mereka terus berjalan. Ketika mereka berjalan, mereka melihat dari apa? Dari dekat, tampaklah batu itu sudah terguling. Kalau mereka tadi masih tetap di tempat itu, mereka hanya sebatas komunikasi siapa yang akan menggulingkan batu itu, ya mungkin mereka tidak akan melihat kalau batu itu sudah terguling, sudah bergeser dari tempatnya. Tetapi karena ada tindakan, mereka berani melangkah, mereka berani berjalan, mau melihat, bukan hanya sekedar memperbincangkan siapa dan siapa. Ada sebuah tindakan yang mereka lakukan. Sehingga ketika mereka dekat, mereka melihat bahwa batu itu sudah bergeser dari tempatnya, sudah terguling. Siapakah yang menggulingkan itu? Ada dua muda ya. Ada malaikat Tuhan. Kalau di Injil yang lain dikatakan malaikat Tuhan. Ada di situ. Dia berkata kepada mereka, kenapa engkau takut? Yesus yang engkau cari itu sudah bangkit. Engkau tak usah takut. Engkau tak usah gelisah. Yesus yang engkau cari itu telah bangkit. Mungkin pada hari ini ada sebuah batu dalam kehidupan kita yang membuat kita takut untuk melangkah, takut untuk bertindak.
berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan mampu memberikan batu yang besar itu dalam kehidupan kita. Tuhan mampu membuka jalan. Mungkin saat ini kita dalam tekanan, kita dalam masalah yang berat. Mari cari Tuhan, bawa di hadapan Tuhan, bertindak, melangkah untuk datang mencari Tuhan. Tuhan mampu. Jika Yesus sudah memberikan kemenangan bagi kita pada hari ini, saya percaya bahwa di setiap pergumulan hidup kita, di setiap batu yang menutup jalan kita, Tuhan mampu menggeser itu semua. Tuhan mampu mengangkatnya bagi kita, asalkan kita mau dekat kepada Tuhan. Amin. Mari cari Tuhan, melangkah, bertindak, jangan hanya berdiam diri. Kalau kita hanya berdiam diri, tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Ya, kita berdiam diri. Tetapi ketika kita bertindak, mau datang kepada Tuhan, berserah diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, Tuhan mampu mengangkat batu atau masalah yang besar itu dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Saya percaya kita semua memiliki pergumulan yang berbeda-beda. Dengan keadaan saat ini membuat kita seringkali gelisah. Tetapi Yesus bangkit bagi kita, membawa harapan itu bagi kita, membawa masa depan itu bagi kita, asalkan kita mau bertindak dan mencari Yesus. Ketika kita mencari Yesus, Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita semua. Amin. Ketika para ibu-ibu ini mendengar, apa yang harus kami lakukan? Mereka bukan hanya berdiam diri, tetapi mereka mau datang, mereka mau melihat, mereka mau menyaksikan keberadaan Tuhan Yesus. Tetapi Yesus sudah duluan, Dia sudah bangkit. Kita sebagai anak Tuhan, mari. Apapun yang membuat kita jauh dari Tuhan pada saat ini, apapun yang membuat kita sulit untuk melangkah mencari Tuhan, mari dengan hari kemenangan pada hari ini, mari kita buka hati kita, mari kita buka hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah aku. Saya membawa seluruh masalah hidupku, seluruh totalitas hidupku. Perbaharulah aku. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kita, asalkan kita mau datang mencari Tuhan. Jangan sampai kita mencari Tuhan. Tidak. Dengan kebangkitan Yesus membuat kita semakin dekat untuk mencari Tuhan. Hal yang ketiga, apakah dampak daripada kebangkitan Kristus itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Dampak yang ketiga, bahwa sebagai orang percaya, ketika kita sudah dekat kepada Tuhan, ketika kita sudah berani bertindak, ada sebuah misi yang harus kita lakukan, menjadi pewarta kebangkitan Kristus. Di ayat yang ke-7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ada sebuah misi yang harus kita lakukan, mewartakan kebangkitan Kristus itu kepada semua orang. Ketika kita sudah menikmati kebaikan Tuhan, ketika kita sudah bertindak, kita melihat, mari kita menjadi pewarta kasih Allah kepada semua orang. Yesus sudah bangkit bagiku, Yesus sudah bangkit bagimu. Mari datanglah kepada Yesus dan percayalah kepadanya. Mari kita wartakan kasih Tuhan, karya penyelamatan Tuhan itu kepada semua orang, bukan hanya untuk diri kita, tetapi kepada semua orang. Kita mau menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit bagi kita semua. Yesus bangkit memberikan harapan
kita semua. Amin. Kalau di ayat-ayat ini, makanya mereka lari. Mereka senang banget. Oh Tuhan, terima kasih Engkau sudah bangkit bagi kami. Mereka lari. Mereka bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka memberitakan kepada siapa? Kepada murid-murid yang lain. Dan terutama kepada Petrus. Nah, kenapa disampaikan kepada Petrus? Ya, karena Petrus merupakan murid Tuhan Yesus yang paling dekat kepada Yesus, yang menyangkal Yesus. Ya, disampaikan kepada yang lain. Kita beritakan kepada yang lain. Ketika kita memberitakan kasih Allah ini kepada yang lain, saya percaya semua orang akan melihat, oh terima kasih, Engkau sungguh baik. Mungkin melalui media yang kita pakai. Ya, bersyukur ya saat ini Pak Gembala share firman Tuhan terus. Sangat memberkati kita. Walaupun sampai detik ini baru kita baca, kita belum share kepada yang lain. Tapi mulai hari ini, ya ketika kita sudah baca, mari kita share kepada yang lain. Mari kita bagikan. Amin. Ya, kebangkitan Kristus membawa kita untuk menjadi pewarta kasih Tuhan melalui firman Tuhan yang suka di-share Pak Gembala. Mari juga kita share kepada yang lain. Ya mungkin di pemuda, saya di grup kaum ibu, saling membagikan itu kepada yang lain. Ketika yang lain sudah membagikan, boleh dibagikan kepada saudara-saudara yang lain. Lah itulah wujud nyata daripada kebangkitan Kristus itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya mewartakan kasih Allah kepada semua orang. Amin. Melalui sosial media, melalui firman Tuhan, kita share, kita bagi. Walaupun saya belum punya nomor telepon Kolengki ya, pasti bisa di-share kalau Pak Gembala sudah punya. Di-share kepada yang lain, dibagikan, sehingga semua orang mengenal kasih Allah itu dalam kehidupannya. Dan ketika kita bagi firman Tuhan itu kepada yang lain, ketika mereka diberkati dan mereka juga akan mendoakan kita, akan berdoa supaya kita juga diberkati di dalamnya. Amin. Amin. Jadi jangan sampai kita pelit untuk berbagi. Ketika kita masih ada kuota, ketika kita masih ada pulsa, mari kita saling berbagi. Ketika kita sudah mendengar, ketika kita sudah membaca firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh Pak Gembala di tempat ini. Amin. Amin. Jadi ada 3 hal ya yang menjadi dampak daripada kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pada pagi hari ini. Pertama, memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan. Memiliki kerinduan mencari Tuhan dengan membawa yang terbaik untuk Tuhan. Kedua, memiliki keberanian untuk bertindak. Ketika kita memiliki keberanian bertindak, maka Tuhan buka jalan. Apapun yang menjadi permasalahan kita pada saat ini, Tuhan sanggup menggulirkan itu semua. Tuhan sanggup mengangkat batu, mengangkat masalah yang besar itu dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, kita menjadi pewarta kasih Allah. Amin. Ketika kita sudah mendengar, ketika kita sudah membaca, mari kita bagi apa yang menjadi bagian kita. Kita sampaikan firman Tuhan itu kepada semua orang. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur di hadapan atas kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh merayakan hari kemenangan-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa ketika kami memberi hidup kami di hadapan Tuhan, ada dampak kebangkitan Kristus itu dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami memiliki kerinduan
yang sangat besar untuk mencari Tuhan. Kami mau membawa yang terbaik untuk Tuhan. Kami memiliki keberanian untuk mau bertindak. Karena ketika kami bertindak, Tuhan mampu mengangkat masalah. Kami memiliki tugas untuk menjadi pewarta kasih Allah. Ketika kami sudah mengecap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, ketika kami sudah mendengar firman Tuhan, kami dimampukan untuk membagikan itu kepada orang lain, sehingga orang lain diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mampukan kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Mampukan kami hidup di dalam Engkau. Mampukan kami untuk terus hidup bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa buat jemaat Tuhan pada saat ini. Mungkin memiliki pergumulan yang besar, mungkin memiliki pergumulan yang sangat besar. Namun pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kepastian bagi kami, memberikan jaminan bagi kami bahwa ketika kami datang kepada Tuhan mampu memberikan jalan keluar bagi kami. Tuhan mampu memberikan jalan keluar bagi kami. Kami sungguh percaya akan janji-Mu. Kami sungguh percaya akan janji-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan akan sanggup melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Namun hamba-Mu percaya bahwa Roh Tuhan sanggup memberikan penerangan yang lebih baik lagi bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mana tangan yang berkati oleh kebenaran firman Tuhan. Beri kemuliaan dan dahsyat buat Tuhan kita. Terima kasih bersamanya Ibu Pendeta Amel yang telah memberkati kita melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati di segala aspek kehidupannya, terlebih lagi pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita untuk membawa persembahan kita yang terbaik.